Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aksi kejar-kejaran penangkapan pemalak jalanan oleh polisi di pintu keluar tol Kramasan berlangsung dramatis. Polisi menggerebek gudang yang diduga tempat merakit senjata api ilegal di Kabupaten Pali. 41 tim tingkat pelajar SMP di Pali ikuti turnamen bola voli. 4 tim terpilih akan mewakili Kabupaten Pali di turnamen tingkat provinsi. Polisi menggerebek gudang yang diduga tempat merakit senjata api ilegal di Kabupaten Pali. Selain menangkap seorang perakit senjata api, polisi juga menyita 4 pucuk senjata api rakitan, beberapa amunisi, dan airsoft gun. Bangun tidur, langsung ditangkap polisi. Ya, aparat Satreskrim Polres Pali terpaksa mendobrak pintu rumah pria bernama Refki Ahmad di kawasan Simpang Bandara Handayani, Talang Ubi, Kabupaten Pali. Buka! Udah berak ini! Buka! Terduga perakit senjata api ilegal itu diringkus saat tengah tidur di dalam kamar. Hasil penggeledahan, petugas menemukan sepucuk senjata api rakitan di lemari dan 2 butir amunisi di bufet. Usai diamankan, lelaki berusia 26 tahun itu kemudian menunjukkan sebuah gudang di belakang rumahnya tempat ia merakit senjata api ilegal. Di dalam gudang, petugas menyita sejumlah peralatan pembuatan senjata api, 3 pucuk senjata api rakitan, dan 1 airsoft gun serta sejumlah amunisi. Dari penyelidikan polisi, tersangka menjalankan bisnis pembuatan dan perakitan serta memodifikasi senjata api legal sejak bulan Mei lalu. Polisi masih mendalami pemesan atau pembeli senjata api rakitan buatan tersangka. Yang bersangkutan mengaku benar bahwa alat-alat tersebut adalah miliknya dan dipergunakan sebagaimana yang sesuai dengan pengakuan yang bersangkutan bahwa digunakan untuk merakit atau membuat senjata selpira, senjata api rakitan. Kini tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Sebuah tempat pijat refleksi di Kota Palembang ludes terbakar. Tidak ada barang berharga yang bisa diselamatkan akibat peristiwa ini. Kepulan asap hitam membubung tinggi membakar sebuah bangunan ruko 3 lantai yang berada di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang pada Jumat siang. Kobaran api yang membesar membuat seluruh penghuni ruko panik hingga berhamburan keluar menyelamatkan diri. Api berasal dari bagian belakang ruko yang merupakan tempat pijat refleksi tradisional. Saat kebakaran, penghuni ruko yang sebagian merupakan terapis sedang berada di luar ruko. Tidak ada barang berharga yang bisa diselamatkan akibat peristiwa ini. Di belakang. Ada suara ledakan nggak? Belum. Tapi udah nggak bisa masuk lagi, udah gelap. Oh, ceritanya gimana Mbak? Lagi duduk di depan tadi. Ceritanya gimana? Udah lagi sarapan. Terus? Pas itu kan kok ini Mbak ini yang keluar ke kamar mandi, udah neng asap. Menggunakan kompor dan lain sebagainya. Asal api itu dari ruangan mana Pak? Dari ruang tengah ya, dari lantai bawah. Tiba-tiba lantai bawah itu apinya sudah menjalar, sudah menjalar ke bagian dinding. Tempat apa nih? Ini ruko nih. Ruko ya? Iya, ruko tinggal. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Petugas damkar mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Tidak berizin dan kerap menyebabkan banjir. Sebuah jembatan penghubung di salah satu perumahan di Kota Palembang dibongkar paksa. Pembongkaran dilakukan setelah adanya keluhan dari warga.
Jembatan di kawasan perumahan Olena Hill Jalan Sukorejo, Kota Palembang ini dibongkar petugas Satpol PP. Jembatan dinilai mengganggu fungsi aliran air dan mengakibatkan banjir. Jembatan tersebut juga diketahui tidak memiliki izin dari pemerintah Kota Palembang. Dalam hal ini, Dinas PUPR. Satpol PP masih melakukan evaluasi dalam rencana pemberian sanksi terhadap pihak pengembang perumahan. Pak, berarti isi atau laporan masyarakat itu lebih mengganggu ke aliran sungai, Pak? Benar, waktu itu sempat banjir. Makanya waktu itu pas posisi hujan, makanya kita cek ke lapangan. Setelah kita cek ke lapangan memang benar, kita koordinasi juga dengan PU secara teknis. Sebelumnya jembatan ini dibangun oleh pihak pengembang perumahan untuk menghubungkan perumahan Olena Hills ke lahan perumahan yang terpisah oleh anak sungai. Masyarakat diimbau untuk tidak membuat bangunan di atas aliran sungai tanpa izin, guna menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah bencana banjir terjadi. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Beralih ke informasi lain, sebanyak 41 tim berlaga di turnamen bola voli antar pelajar SMP sederajat di Kabupaten Pali. Mereka yang menjuarai turnamen ini akan mewakili Kabupaten Pali dalam mengikuti ajang di luar daerah. Turnamen bola voli antar pelajar SMP sederajat se-Kabupaten Pali, Sumatera Selatan resmi dibuka oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Pali, Kusmayadi. Turnamen digelar di lapangan voli Porprov Talang Ubi ini diikuti oleh 41 tim. Mereka terdiri dari 24 tim putra dan 17 tim putri. Melalui turnamen ini diharapkan dapat menjaring atlet muda yang berbakat dan berprestasi. Apalagi usia para peserta terbilang masih sangat muda, yaitu di bawah 15 tahun. Para peserta diminta menunjukkan kemampuan terbaiknya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Tentunya menyambut baik atas kegiatan ini. Kenapa? Ini untuk menggalang atlet-atlet muda kita di Kabupaten Muka Ilir, baik yang lokal maupun tingkat provinsi. Seperti U15 yang akan kita berangkatkan hari ini. Tentunya ini yang paling penting, seperti kami katakan tadi, memang juara kita inginkan, namun yang paling penting, lebih penting lagi adalah pembinaannya, proses pembinaan, kemudian semangat mereka, kemudian menampilkan yang terbaik. Pembinaan secara khusus nanti setelah kegiatan hari ini. Jadi hari ini rencana kami sengaja meminta rekan dari PPSI Kabupaten Pali agar menyeleksi anak-anak yang terbaik dari yang terbaik, nanti akan dibina lebih lanjut. Kedepannya kemana Pak target itu Pak? Dan kami berharap tahun depan kami bisa berbicara di level Popda. Nantinya dari turnamen ini akan diambil 4 tim terbaik untuk mewakili Kabupaten Pali mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.